Kaisar Naga Part 40. Edisi yang ke-391 hingga 340. Bersama suara serak, cerita berlanjut. Su Yuwei sedang dalam suasana hati yang sangat gelisah. Dia tidak dapat tetap tenang ketika menghadapi hal semacam ini. Kau juga memasuki istana bawah tanah? Dia bertanya. Ya, aku dan adikku juga memasuki istana bawah tanah. Setelah turun, kami berjalan paling jauh beberapa ratus meter dan kemudian langsung masuk ke ruang rahasia. Kolam darah binatang suci itu tersembunyi di ruang rahasia itu. Setiap kali Lin Sen mengingat ini, dia tidak bisa tidak berterima kasih kepada orang-orang di keluarga Leng. Bagaimanapun, merekalah orang pertama yang menemukan obat ajaib. Kemudian, ia menggunakan ramuan itu untuk menemukan lokasi darah binatang suci itu. Itu pada dasarnya hanya keuntungan tanpa hasil. Tanpa dia sadari, kata-kata ini kedengaran seperti ejekan yang tak kenal ampun di telinga Su Yuwei. Bukankah kau bertemu dengan iblis malam? Su Yuwei sedikit tidak yakin. Mengapa dia bertemu monster dan setan malam di saat yang sama dan hampir terjebak sampai mati? Di sisi lain, Lin Sen ditemukan dengan mudah. Apakah ini adil? Tidak, kami telah berlatih di kolam renang, dan alam kami sendiri juga telah meningkat pesat. Satu-satunya hal yang tidak menyenangkan adalah sedikit panas setelah berendam dalam waktu yang lama. Lin Sen mendesah dan menggelengkan kepalanya sedikit. Sebuah pertanyaan besar muncul di kepala Su Yuwei. Aku bosan mandi di kolam binatang suci. Apakah kamu sopan? Pernahkah Anda mempertimbangkan perasaan orang-orang di antara kita yang telah melalui hidup dan mati namun tidak memperoleh apapun? Jika kakak senior tahu tentang ini, dia pasti akan lebih marah lagi. Setelah waktu yang lama, Su Yuwei menggelengkan kepalanya dan mendesah. Apa yang terjadi dengan kakak senior? Lin Sen merasa sedikit penasaran sejenak. Kamu bergabung dengan Akademi Tianxuan dan Divisi Penindasan Iblis, dan kakak senior kedua bergabung dengan Tentara Jubah Merah. Di mana kakak senior? Kakak senior, wajah cantik Su Yuwei tak kuasa menahan ekspresi acuhnya. Apa kau pernah mendengar tentang Sekte Kaoshan? Sekarang, giliran Lin Sen yang bingung. Apa itu Sekte Kaoshan? Setelah penjelasan rinci Su Yuwei, Lin Sen akhirnya mengerti. Orang baik, setelah meninggalkan Sekte Pedang Barat Daya, dia bergabung dengan Sekte Kaoshan. Sekte super yang bahkan tidak sebaik Sekte Pedang Barat Daya. Apa gunanya bergabung dengan sekte seperti itu di Zhongshu? Bakat kakak tertua juga sangat kuat. Terlepas dari apapun, entah itu Akademi Tianxuan, Divisi Penindasan Iblis, atau pasukan Jubah Merah, mereka seharusnya bisa lulus dengan mudah. Untuk yang ini, kamu harus tanya ke orang tua itu. Su Yuwei menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius, aku hanya ingat bahwa lelaki tua itu mengantar kakak laki-laki tertuaku pergi terlebih dahulu, kemudian kakak laki-laki keduaku, dan terakhir aku. Ketika dia pergi, dia mengatakan sesuatu kepadaku. Kakak laki-laki tertuamu bergabung dengan Sekte Kaoshan, kakak laki-laki keduamu bergabung dengan Tentara Jubah Merah, kau bergabung dengan Akademi Tianxuan, kalian semua memiliki masa depan yang cerah. Lin Sen hampir tidak dapat menahan tawanya, dan ekspresi menyedihkan dari kakak tertuanya muncul lagi di pikirannya. Dan pepatah terkenal itu, bagaimana kalau kita pergi dan mencari perlindungan kepada saudara seniormu yang kedua? Saat mengobrol, Su Yuwei tiba-tiba menyadari bahwa token yang diukir dengan pola spiritual di pinggangnya memancarkan cahaya redup. Setelah dia membenamkan dirinya dalam energi spiritual untuk menyelidiki, wajah cantiknya berubah sedikit, misi telah berubah, aku pergi. Setelah itu, Su Yuwei bergegas keluar halaman dalam beberapa langkah, melompat, seperti seekor elang yang menghilang di malam hari. Tajam, misterius, bagaikan elang yang terbang tinggi di angkasa. Sepertinya alam suster junior telah berkembang pesat dalam 6 bulan terakhir. Lin Sen menghela napas, dia sebenarnya hampir menyentuh tepi level ke-10 alam roh surgawi, 1 langkah lebih cepat dari kita. Dia baru saja menerobos ke tingkat ke-9 alam roh surgawi di sebuah restoran di kota Grafit. Jika Anda ingin terus bertumbuh, Anda setidaknya harus mencerna kristal binatang suci. Mengenai saripati darah binatang suci, Lin Sen juga berencana untuk menyimpan sebagian untuk digunakan sendiri saat ia menerobos ke alam Xuanling. Dan dengan saripati darah binatang suci yang kuberikan padanya, adik perempuanku pasti akan mampu mencapai tingkat ke-10 alam roh surgawi dalam waktu 3 hari. Di antara generasi jenius muda,
dia sudah pasti salah satu yang terbaik. Untuk mencapai titik ini, seseorang harus melalui kesulitan yang tak terbayangkan bagi orang biasa. Itu juga tidak mudah baginya. Lin Ninger melihat keluar jendela. Malam tanpa batas bagaikan mulut monster yang menganga, siap menelan segalanya. Divisi Penindasan Iblis, sebagai organisasi yang bertanggung jawab menangani kejadian aneh di kota kekaisaran, pasti menanggung tekanan lebih besar daripada siapapun. Kakak, tidurlah lebih awal. Lin Sen tersenyum tipis dan mengikuti kebiasaannya, menyebarkan sepotong kulit binatang di tanah. Xiao Sen, kamu tidur di lantai sepanjang jalan, pasti tidak nyaman. Tempat tidur ini cukup besar. Kenapa kamu tidak naik ke atas dan kita bisa tidur di kedua sisi? Lin Ninger berkata dengan lembut. Kakak, ini tidak baik, kan? Lin Sen menyentuh hidungnya. Itu bukan apa-apa. Waktu kamu masih kecil, kamu takut gelap dan kamu akan naik ke tempat tidurku setiap hari untuk tidur. Apa kamu sudah lupa? Lin Ninger tersenyum lembut sambil menutup mulutnya dengan kedua tangan. Tidurlah dan beristirahatlah. Besok kau harus bergabung dengan Akademi Naga Perang. Lin Sen tidak banyak memikirkannya. Lagi pula, tempat tidurnya cukup besar. Setelah tidur, dia dan Lin Ninger tidur berdampingan, dengan jarak yang cukup jauh di antara mereka. Mungkin karena Lin Sen tidur di sebelahnya, tetapi Lin Ninger tertidur dengan cepat. Napasnya teratur dan terdengar bahwa dia merasa sangat tenang. Lin Sen mencium aroma yang familiar dan senyum tanpa sadar muncul di sudut mulutnya. Perasaan ini sangat baik, sangat hangat dan sangat nyata. Keesokan harinya, Su Yuwei tidak pulang ke rumah sepanjang malam. Lin Sen tidak punya pilihan selain mengemasi barang-barangnya dan berjalan menuju alun-alun di dalam sekolah. Hari ini, 4 akademi utama akan memilih pengikut di alun-alun. Ini adalah aturan Akademi Tianxuan. Saat dia pergi, Lin Ninger masih tidur, jadi Lin Sen tidak mengganggunya. Sebelum bakatnya pulih, saudara perempuanku tidak punya pilihan selain tetap berada di akademi sebagai murid pelataran luar. Namun, Lin Sen merasa lega jika adiknya tetap bersama Su Yuwei. Ratusan pengikut berkumpul di alun-alun. Mereka semua lulus ujian masuk pertama dan kedua kemarin. Tingkat pertama adalah mengeksplorasi bakat, dan tingkat kedua adalah mengeksplorasi risiko demonisasi. Saya dengar kemarin ada seorang murid yang hasil tesnya menunjukkan risiko sangat tinggi terkena iblis, dan dibunuh di tempat oleh pembasmi iblis. Dia dibunuh secara langsung, tanpa ada ruang untuk belas kasihan. Apa ruang untuk belas kasihan? Jika kamu dan aku berada dalam risiko yang sangat tinggi, kita mungkin tidak akan bisa lolos dari kematian. Divisi Penindasan Iblis terlalu sombong. Seseorang mengeluh dengan suara rendah. Pelan-pelan saja, kamu juga mau diajak minum teh. Wajah seseorang berubah dan dia segera mengingatkan. Lin Sen berdiri di samping, memikirkan semua ini. Saat Divisi Penindasan Iblis menangkap orang, mereka yang berisiko tinggi menjadi iblis akan dibunuh tanpa basa-basi lagi. Mereka yang mendapat skor lebih rendah akan diundang kembali untuk diselidiki atas nama minum teh. Oleh karena itu, di kota kekaisaran, menyebutkan Divisi Penindasan Iblis bahkan dapat menghentikan anak-anak menangis. Mereka berjalan dalam kegelapan, pembawa pedang kota kekaisaran. Menilai dan menghakimi praktisi pada saat yang sama, setiap orang dari atas hingga bawah harus menanggung tekanan yang luar biasa. Hal-hal seperti yang terjadi kemarin sebenarnya bukan hal yang jarang terjadi. Sudah kubilang kau sangat berisiko dan aku tidak mengizinkanmu membantahku sedikit pun, aku langsung membunuhmu. Yang lain pasti tidak akan menerima ini. Kenapa menurutmu aku dalam bahaya? Hanya karena kamu bilang aku dalam bahaya. Namun, Divisi Penindasan Iblis melambangkan otoritas absolut dan tidak menoleransi pertanyaan apapun. Hal ini akan menyebabkan sebagian orang menjadi pemberontak. Namamu Lin Sen, kan? Pada saat ini, suara yang menyenangkan datang dari belakang. Lin Sen berbalik dan melihat sumber suara. Itu Zhou Xiaoyu. Adapun mengapa dia meneleponnya, Lin Sen bisa menebaknya. Kemarin, dia adalah satu-satunya 2 murid di lapangan yang hasil tesnya positif memiliki bakat tingkat 9. Kuncinya adalah saya dari timur. Suatu tempat yang dianggap tandus oleh setiap orang, ternyata dapat melahirkan banyak sekali orang jenius satu demi satu. Wajar baginya untuk sedikit ingin tahu tentang dirinya sendiri. Halo, Lin Sen mengangguk sedikit. Dibandingkan dengan kemarin,
dia berganti pakaian dengan yang sedikit sederhana dan bersahaja, tetapi bentuk badannya yang indah tidak dapat disembunyikan. Kulitnya cerah, wajahnya halus, dan seluruh badannya tampak bersinar. Dia memang gadis yang dibesarkan dalam keluarga kaya, cantik sekali. Lin Sen mendesah dalam hatinya. Kamu akan mendaftar ke perguruan tinggi mana nanti? Zhou Xiaoyu jelas naif dan ingin tahu tentang semua orang. Saat berbicara, dia berperilaku sangat baik dan manis, tanpa basa-basi. Akademi Naga Perang, kata Lin Sen. Kebetulan sekali, saya juga berencana untuk mendaftar di Akademi Zanlong. Saya harap kita bisa bersaing di akademi. Zhou Xiaoyu mengangguk sopan dan mengalihkan pandangan. Percakapan normal, Swiss. Banyak mata di tempat itu tertuju pada Lin Sen. Iri, cemburu, dan benci. Anak laki-laki ini sebenarnya Lin Sen. Kemarin, anak laki-laki kedua dari wilayah timur dinyatakan positif memiliki bakat tingkat 9. Beberapa orang tidak bisa tidak bertanya-tanya apa yang terjadi di wilayah timur baru-baru ini. Mengapa para jenius muncul satu demi satu? Huo Changyu dari Tentara Jubah Merah, Su Yuwei dari Akademi Tianxuan. Dan sekarang, ada Lin Sen yang lain. Mungkinkah kecepatan perkembangan wilayah timur telah meningkat selama bertahun-tahun? Tepat saat semua orang memikirkannya, 4 sosok berjalan perlahan ke lapangan. Mereka adalah dekan dari 4 perguruan tinggi akademi. Mereka datang ke sini secara langsung hari ini untuk mulai memilih murid. Tidak semua siswa yang lulus ujian dapat dipilih oleh ke-4 perguruan tinggi. Jika seseorang gagal dipilih oleh ke-4 perguruan tinggi, dia hanya akan memiliki 2 pilihan. Bergabunglah dengan aula tetua atau menjadi murid halaman luar dan tunggu seleksi berikutnya. Tentu saja, kebanyakan orang bergabung dengan gereja Presbyterian secara langsung. Hanya sedikit orang yang akan memilih untuk menjadi murid dari pelataran luar. Di sana, ada sekelompok kultivator yang masuk melalui kuota. Dalam hal bakat, mereka jelas tidak secemerlang para murid dari 4 akademi. Kebanyakan dari mereka adalah anak-anak dari keluarga kaya di kota kekaisaran, yang ingin menyepuh diri dengan memasuki Akademi Tianxuan. Dekan Akademi Zanlong adalah seorang pria tua kurus. Namanya Zhang Xianqi. Dia sangat kuat dan dulunya adalah seorang jenderal di perbatasan. Kemudian dia dipindahkan ke Akademi Tianxuan dan menjabat sebagai dekan Akademi Zanlong. Zhang Xianqi jelas merupakan orang yang sangat kuat di dinasti Yan Agung. Dia menjadi dekan Akademi Zanlong, dan tidak ada yang berani menentangnya. Karena dia adalah penjinak binatang 3 kehidupan yang sangat langka. Dia memiliki 3 binatang fantasi. Hanya berdasarkan poin ini, melihat seluruh dinasti Yan Agung, saya khawatir tidak ada yang bisa menandinginya. Saya mendengar bahwa 2 orang kecil menguji bakat tingkat 9 kemarin. Keluarlah dan biarkan aku melihat mereka. Zhang Xianqi berbicara langsung dan langsung ke intinya. Meskipun dia kurus, suaranya sangat kuat. Banyak orang menunjukkan rasa iri. Akademi Zanlong jelas yang terkuat di antara ke-4 akademi. Karena Beastmaster adalah profesi yang paling terhormat. Kecuali seseorang benar-benar berbakat dalam jalur kultivasi lain, atau tidak bisa menjadi penjinak binatang. Jika tidak, pilihan pertama kebanyakan orang adalah menjadi penjinak binatang. Lin Sen dan Zhou Xiaoyu berjalan keluar perlahan. Zhang Xianqi melirik Zhou Xiaoyu dan melewatinya. Dia mengenal putri kecil dari keluarga Zhou ini dengan sangat baik. Tidak perlu banyak ujian sama sekali, langsung saja lulus. Zhang Xianqi memfokuskan seluruh energinya pada Lin Sen. Dia dengan hati-hati mengamati fisik, temperamen, dan alam Lin Sen. Tidak buruk, Zhang Xianqi memuji dengan ringan, di usia yang begitu muda, kamu bisa mencapai level seperti itu. Kamu punya masa depan yang cerah. Rasa iri sekali lagi muncul di hati banyak orang. Berapa banyak orang yang akan menghabiskan seluruh hidup mereka untuk dipuji oleh Zhang Xianqi. Lepaskan binatang hantumu dan tunjukkan padaku. Zhang Xianqi melanjutkan. Lin Sen mengangguk, membuka ruang ilusi, dan membiarkan Tuntun dan Grid Sage keluar. Melihat 2 sinar cahaya yang muncul di lapangan, banyak orang berseru. Penjinak binatang kembar. Beberapa orang mengepalkan tangan mereka, merasa iri. Penjinak binatang kembar jelas merupakan yang paling berbakat di antara yang paling berbakat dimanapun mereka ditempatkan. Karena ini adalah keuntungan alami mereka. Dibandingkan dengan para jenius biasa, para penjinak binatang kembar memiliki keuntungan besar.
Semua orang menahan napas dan menatap kedua sinar cahaya itu. Binatang mistis macam apa itu? Seberapa agungkah itu? Hasilnya, cahayanya memudar. Pohon muda setinggi setengah meter dan seekor monyet kecil yang tampak konyol tiba-tiba muncul. Tiba-tiba ada keheningan di tempat itu. Semua orang saling memandang dan merasa bahwa ini agak keterlaluan. Tidak mungkin. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya itu, kedua binatang hantu ini tampaknya tidak memiliki banyak kemampuan bertarung. Kelihatannya seperti maskot. Jika pertarungan sungguhan terjadi, bagaimana kita bisa mengandalkan mereka? Beberapa orang tidak dapat menahan tawa mereka. Itu saja, penjinak binatang kembar cukup terkenal. Akibatnya, kedua binatang hantu itu tidak memiliki kemampuan sama sekali, yang agak terlalu lucu. Apakah ini penjinak binatang kembar? Itu agak keterlaluan. Kemampuan bertarung binatang mistis seperti itu pasti sangat lemah. Banyak praktisi yang menonton sedang berbicara satu sama lain. Tuntun merasa dihina. Dia mendengus dingin, dan sebuah cahaya tiba-tiba bersinar di matanya. Ledakan. Aura mengerikan yang berasal dari kayu menyebar dari badannya, menutupi seluruh dunia. Tiba-tiba, engah, lebih dari selusin tanaman merambat tua muncul dari tanah, tumbuh ke atas dan bergerak maju mundur. Tanaman merambat yang tebal itu tampaknya mampu mencekik seseorang secara langsung, dan ketika orang-orang melihatnya, mereka merasakan rasa takut dari lubuk hati mereka. Aura yang dipancarkannya saja sudah cukup untuk membuat seseorang merasa terengah-engah. Binatang mitologi tingkat 8. Seseorang memperhatikan kualitas tuntun yang luar biasa dan berteriak. Yang satu lagi juga merupakan binatang mistis tingkat 8. Seru orang lain. Sebenarnya, binatang fantasi tingkat 8 hanyalah operasi dasar bagi para jenius Zongsu. Kuncinya adalah Lin Sen berbeda dari yang lain. Laju pertumbuhan monster hantu dari Beastmaster kembar itu pada dasarnya lebih lambat dan lebih sulit dibandingkan dengan Beastmaster lainnya. Hasil kultivasi yang sama, bila dimiliki oleh satu binatang khayalan saja atau dimiliki oleh dua binatang khayalan, jelas merupakan dua hasil yang sepenuhnya berbeda. Kuncinya adalah kedua binatang hantunya berada di level 8. Ini, memang agak berlebihan. Bahkan Zhou Xiaoyu yang berdiri di sampingnya pun menunjukkan sedikit keterkejutan. Saya tumbuh dalam keluarga Zhou dan telah menikmati sumber daya kultivasi yang tak terhitung jumlahnya sejak saya masih kecil. Dengan terkumpulnya begitu banyak sumber daya, aku hanya mampu meningkatkan kedua binatang khayalanku ke tingkat ke-8. Tetapi pihak lainnya, lahir di wilayah timur, tetapi mampu setara dengan saya. Anda dapat membayangkan betapa luar biasanya bakatnya. Ayah benar, Akademi Tianxuan memang rumah bagi banyak bakat terpendam. Zhou Xiaoyu berkata dalam hati. Tidak buruk, tidak buruk. Zhang Xianqi sangat memujinya. Banyak praktisi yang iri dan dengki hanya bisa menundukkan kepala dalam diam. Bahkan Dekan Akademi Zanlong sangat memuji saya, apalagi yang bisa saya katakan. Tampaknya Lin Sen adalah seorang jenius sejati. Zhang Tua, kali ini kamu telah menuai panen yang besar. Dekan Akademi Tian menyeringai dan berkata, langsung terima 2 murid dengan bakat tingkat 9 ke Akademi. Kalian harus menang lagi di pertemuan uji coba mahasiswa baru berikutnya. Benar-benar, Zhang Xianqi mensibir dengan tidak senang, Liu gendut, aku ingat bahwa gadis kecil yang diterima di Akademi Tianmu terakhir kali juga sangat berbakat, dan dia berada di jalur seorang ahli pola spiritual. Aku khawatir prestasinya di masa depan tidak akan kalah dengan milikmu, kan? Yah, dia biasa saja. Yang bernama Fatih Liu adalah Liu Qingchao, Dekan Akademi Tian. Dia adalah pria perkasa yang memiliki pencapaian hebat dalam pola-pola spiritual, dan sekarang dia berkonsentrasi pada studi tentang keanehan dan tabu. Dia memiliki sifat pemarah yang aneh. Saya tidak tahu apakah karena dia berurusan dengan energi spiritual terlarang sepanjang hari, tetapi dia sangat pemarah. Kalian berdua, masuklah ke Akademi Zanlongku. Zhang Xianqi terlalu malas untuk berbicara dengan Liu Qingchao, jadi dia mengangkat tangannya dan menunjuk mereka berdua. Terima kasih, Dekan. Lin Sen mengangguk dan membungkuk. Zhou Xiaoyu juga tersenyum dan sangat bahagia. Kemudian, Zhang Xianqi berbicara lagi, semua Beastmaster, berdiri. Lebih dari 20 orang berdiri, dan semua orang sedikit gugup, terutama para praktisi yang baru saja mencapai level 6 dan nyaris tidak lulus. Mereka tahu bahwa ambang batas untuk memasuki Akademi Naga Pertempuran sangat tinggi, dan mereka semua berharap dapat terpilih.
Dari keempat perguruan tinggi tersebut, perguruan tinggi Zanlong merupakan perguruan tinggi terkuat, dan juga yang paling ketat. Setiap tahun, banyak orang yang ditinggalkan oleh Battle Dragon Academy dan tidak punya pilihan selain bergabung dengan Elders Hall. Zhang Xianqi jelas tidak begitu antusias dengan kelompok orang ini. Dia melambaikan tangannya dengan tenang dan berkata dengan acuh tak acuh, lepaskan binatang hantu kalian. Ledakan, ledakan, ledakan. Tiba-tiba, semua jenis cahaya terkondensasi di lapangan. Binatang hantu yang tak terhitung jumlahnya muncul, dan orang-orang ini ingin membanjiri lawan mereka dengan aura mereka, dan mencoba yang terbaik untuk melepaskan semuanya. Zhou Lu juga ada di antara mereka. Dia memanggil binatang hantu dan berusaha sekuat tenaga untuk melepaskan energi spiritualnya sendiri. Binatang hantu miliknya berada pada level ke-8, namun dibanding dengan jenius lainnya, dia tidak mempunyai keunggulan yang kentara dalam hal alam. Zhang Xianqi melirik, menundukkan matanya, dan mulai memanggil orang-orang. Kau. Ia menyebut nama 11 orang sekaligus. Lalu, dia berhenti sejenak. Hati Zhou Lu setengah tenggelam. Mungkinkah aku tidak bisa masuk Akademi Naga Perang? Setelah bekerja keras untuk lulus ujian, saya akhirnya gagal saat masuk rumah sakit. Betapa tidak relanya itu. Kemudian, Zhang Xianqi melirik Zhou Lu dan tampaknya melihat beberapa potensi dalam dirinya. Setelah merenung sejenak, dia menunjuk ke orang lain, dan kamu. Untuk sesaat, Zhou Lu merasa seperti sedang turun dari ketinggian. Seluruh otak berdengung. Saya akhirnya terpilih. Ini pasti berkat keberuntungan orang suci. Zhou Lu mengepalkan tangannya dan napasnya menjadi sedikit cepat. Dia benar, Zhang Xianqi akhirnya memilih Zhou Lu karena dia melihat lebih banyak kemungkinan dalam dirinya. Hal ini tidak terlihat pada orang lain. Karena keberuntungannya menjadi orang suci, kemajuan Zhou Lu ke alam yang lebih tinggi jelas akan lebih cepat di masa depan. Inilah kelebihannya dibanding yang lain. Murid-murid yang tersisa tampak pucat. Zhang Xianqi tidak memilih mereka, yang berarti, mereka harus memasuki halaman luar untuk berlatih keras dan menunggu kesempatan berikutnya, atau memasuki aula tetua. Perawatan di aula tetua juga bagus, tetapi tidak bisa dibandingkan dengan rumah sakit keempat. Baik dari kekuatan guru, sumber daya pelatihan, maupun status murid, mereka tertinggal dalam segala aspek. Namun tak seorang pun memohon, dan tak seorang pun menolak untuk patuh. Orang-orang di depanku dianggap sebagai beberapa raksasa di dinasti Yan Agung. Siapa yang bosan hidup dan berani menimbulkan masalah di depannya? Ketika Zhang Xianqi turun, Liu Qingchao melangkah maju dan berkata, siapapun yang ahli dalam pola spiritual, memiliki bakat dalam pola spiritual, atau telah meneliti dan mencapai prestasi dalam serangkaian bidang seperti monster, hal-hal yang tidak menyenangkan, tabu, silakan melangkah maju. Kali ini, lebih dari 20 orang maju. Di antara mereka, ada 7 master pola spiritual. 13 orang yang tersisa adalah tipe orang yang belajar keras dan ingin bergabung dengan Akademi Tiansu. Setelah beberapa seleksi, Liu Qingchao memilih 14 orang. Ini juga berarti 6 orang tereliminasi. Berikutnya adalah Akademi Pedang Ilahi dan Akademi Seni Bela Diri Kuno. Shen Hui berhasil bergabung dengan Akademi Pedang Ilahi. Karena Akademi Pedang Ilahi tidak hanya mengajarkan ilmu pedang, tetapi juga mempelajari senjata lainnya. Shen Hui telah berlatih pedang sejak dia masih kecil. Setelah dia memamerkannya, dia diperhatikan oleh Mo Xiao, Dekan Akademi Pedang Ilahi. Mo Xiao, Dekan Akademi Pedang Ilahi, adalah seorang pria parubaya dengan penampilan biasa. Dia sesuai dengan namanya, serius dan tidak tersenyum. Dia selalu berwajah masam, tidak peduli dengan siapapun dia. Dekan Akademi Seni Bela Diri Kuno adalah seorang pria kekar yang tingginya lebih dari 2 meter. Kulitnya berwarna perunggu. Dia tampak seperti patung perunggu. Aura kuat yang dipancarkannya sangat menekan semua yang ada di sekitarnya. Shen Xingtong. Seni bela diri yang dipraktikkannya adalah teknik manusia perunggu. Seni bela diri yang tampaknya biasa, tetapi ia menemukan serangkaian fitur yang kuat. Saat ini, seni manusia perunggu telah menjadi salah satu teknik tingkat Xuan yang paling kuat. Akan tetapi, hanya sedikit orang yang mampu bertahan, sehingga tingkat keberhasilan budidayanya sangat rendah. Shen Xingtong lebih lugas dan riang. Dengan lambaian tangannya, dia langsung menerima semua prajurit pemurnian badan ke Akademi Seni Bela Diri Kuno. Sekelompok orang itu tampak tidak percaya,
seolah-olah mereka tidak menyangka bahwa Shen Xingtong bahkan belum melakukan tes. Beberapa praktisi yang mendaftar ke akademi lain tetapi tereliminasi merasa sedih ketika melihat pemandangan ini. Sayang sekali, mengapa saya bukan pejuang fisik? Shen Xingtong tertawa terbahak-bahak, tidak banyak prajurit pemurni badan. Jika aku memilih, aku khawatir tidak akan ada yang tersisa. Jadi, aku akan menerima kalian semua hari ini. Aku harap kalian dapat menunjukkan kecemerlangan kalian sendiri di Akademi Seni Bela Diri Kuno milikku. Kata-kata ini diucapkan dengan sangat indah. Hal itu juga membuatnya banyak disenangi. Dengan demikian, pemilihan murid kali ini telah selesai sepenuhnya. Lin Shen bergabung dengan Akademi Naga Pertempuran. Selanjutnya, seseorang membawa Lin Shen ke halaman Zanlong untuk memilih tempat tinggal. Mungkin karena bakatnya yang luar biasa, kediaman Lin Shen berada pada tingkat yang sama dengan kediaman Su Yuwei. Sebuah rumah besar dengan pegunungan dan air serta lingkungan yang bagus. Zhou Xiaoyu tinggal bersebelahan dengan Lin Shen, dan keduanya tinggal tidak jauh dari satu sama lain. Setelah masuk dan melihat-lihat, Lin Shen mengangguk sedikit. Tempatnya cukup besar dan ada juga ruang praktik. Sayangnya hanya ada satu kamar dan satu tempat tidur. Lupakan saja, paling buruk, aku akan tidur di lantai setiap hari. Lin Shen tersenyum. Dia akan pergi ke halaman luar untuk menjemput saudara perempuannya untuk tinggal bersama mereka. Lin Ninger sekarang mengambil tempat yang diberikan oleh Su Yuwei dan bergegas melapor ke halaman luar. Dia tidak khawatir dengan situasinya. Pokoknya aku punya bakat yang hebat, hanya saja aku belum bisa menunjukkannya. Tidak akan terlambat untuk memasuki rumah sakit keempat setelah mengetahui penyebabnya dan memulihkan bakatmu. Hah, kau, seorang sampah dengan bakat tingkat pertama, juga bisa memasuki halaman luar. Pada saat ini, suara cemburu datang dari kejauhan. Orang yang berbicara adalah seorang wanita. Namun Lin Ninger tidak menoleh ke belakang. Karena penghinaan, dia sangat memahami bakatnya sendiri, jadi dia tidak akan terganggu dengan orang-orang seperti itu. Lin Ninger berjalan maju dan mengisi formulir rekomendasi sesuai aturan. Tetua dari pelataran luar yang bertugas mencatat mendongak dan meliriknya, agak tertegun. Yang merekomendasikannya adalah Su Yuwei. Apakah dia Su Yuwei, yang memiliki bakat tingkat 9 dan diperlakukan seperti harta karun oleh Dekan Akademi Tiansu? Atas anjuran Su Yuwei, para tetua dari pelataran luar memperlakukan Lin Ninger dengan sangat hormat dan tidak berani mengabaikannya dengan cara apapun. Tak jauh dari situ, seorang gadis muda menggertakkan giginya saat melihat Lin Ninger bahkan tidak menoleh ke belakang. Kenapa kamu berpura-pura? Kamu hanya punya bakat level 1, bakat yang paling tidak berguna. Apa kamu pikir kamu bisa masuk akademi hanya dengan mengandalkan wajahmu dan berhubungan dengan seorang pria? Aku tidak bisa menahan rasa mual saat memikirkanmu tinggal di halaman luar bersamaku. Gadis itu awalnya ingin bergabung dengan Akademi Naga Pertempuran, tetapi ditolak karena beberapa alasan. Dia sangat marah. Setelah tiba di halaman luar, dia kebetulan melihat Lin Ninger melapor di depannya. Semua kemarahan di hatiku tiba-tiba menemukan tempat untuk dilampiaskan. Kalau kamu orang biasa, boleh saja. Tapi kalau kamu sudah dites dan ternyata bakatmu cuma di level 1, apa hakmu untuk bertindak sombong seperti itu? Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk bergabung dengan akademi eksternal bersama saya? Gadis itu tentu saja sangat marah. Selain itu, penampilan Lin Ninger jauh lebih baik daripada dirinya, yang membuatnya cemburu sampai sedikit marah. Dia sengaja meninggikan suaranya, yang langsung menarik perhatian semua orang. Banyak murid mengalihkan pandangan mereka ke Lin Ninger dengan ekspresi sadar. Ternyata dia masuk dengan bantuan seorang pria. Kalau dipikir-pikir, itu masuk akal. Pemuda yang bersamanya terbukti positif memiliki bakat level 9 dan membawa seseorang ke halaman luar dengan mudah. Tetapi tidak seorang pun dapat mengatakan apapun tentang ini. Tidak peduli bagaimana orang masuk, peraturan tetaplah peraturan. Namun gadis itu terus mengoceh, seharusnya Outer College tidak menerima sampah seperti ini. Justru karena semakin banyak orang yang punya koneksi seperti ini, kualitas mahasiswa Outer College secara keseluruhan tidak membaik. Kata-katanya langsung menyinggung beberapa orang generasi kedua di kejauhan. Sial, siapa wanita jalang ini? Kenapa dia juga memarahi kita? Seorang pemuda tampan dan pucat sedikit kesal. Dia membanting kipas lipatnya dan mengumpat,
aku masuk lewat koneksi dan hanya ingin mendapatkan reputasi yang bagus. Kenapa dia juga memarahiku? Tuan Huo, saya mengenalinya. Seorang antek datang ke samping dan berbisik, gadis ini adalah putri pemilik paviliun Kizen di kota kekaisaran. Namanya tampaknya Guan Suyue. Cih, kukira dia siapa? Ternyata dia putri orang kaya baru. Pemuda yang bernama Tuan Huo itu mendengus dingin sambil memandang dengan pandangan meremehkan. Benar sekali, hanya keluarga kaya baru yang mampu mendidik keturunan yang tidak berbudaya seperti itu. Paviliun Kizen adalah toko yang berkembang pesat di kota kekaisaran dalam beberapa tahun terakhir. Tidak seorang pun tahu asal-usul toko ini, tetapi setelah dibuka, toko ini langsung menarik perhatian sekelompok pejabat tinggi. Paviliun Kizen benar-benar sesuai dengan namanya, karena di sana terdapat berbagai macam harta karun langka. Namun, di kota kekaisaran ini di mana tukang batu manapun dapat menciptakan beberapa pahlawan generasi kedua, putri pemilik Paviliun Kizen bukanlah apa-apa. Dia hanya punya sejumlah uang dan beberapa koneksi. Akademi Tianxuan adalah kumpulan orang yang campur aduk. Terutama di halaman luar, semua generasi kedua menginap di sini. Mereka tidak berencana untuk berlatih, mereka hanya ingin menyepuh emas dan bersenang-senang. Guan Suyue jelas-jelas manja dan telah mengembangkan banyak kebiasaan buruk. Di halaman luar, dia berani bersikap begitu sombong dan mengutuk hampir semua orang generasi kedua. Lin Ninger tidak pernah menoleh ke belakang. Dia menatap laki-laki tua yang mendaftarkannya, ekspresinya lembut dan tenang. Guan Suyue sangat marah. Dia mengumpat sekeras-kerasnya, tapi pihak lain bahkan tidak menoleh. Apakah ini suatu penghinaan terhadap diriku sendiri? Dia melangkah maju dan hendak mulai mengumpat lagi ketika sebuah tangan besar tiba-tiba menekan kepalanya dari belakang. Guan Suyue merasakan seluruh badannya tiba-tiba menjadi dingin, seolah-olah dia telah jatuh ke dalam lubang es. Niat membunuh yang ganas muncul di mana-mana, menyebabkan dia menggigil tak terkendali. Siapa ini? Aku mendengar seseorang menyemprotkan kotoran ke sini dari kejauhan. Saat aku mendekat, aku tahu itu kamu. Di belakangnya, Lin Shen tersenyum cerah. Apakah kamu pikir kamu bisa menghina adikku sesuka hati? Banyak murid yang menonton merasa terkejut. Mereka saling berpandangan, semuanya sedikit bingung. Karena tidak seorang pun melihat dengan jelas bagaimana dia sampai di sana dan bagaimana dia mengambil tindakan. Wow, Huo Shao berseru, siapa di antara kalian yang melihatnya dengan jelas? Di belakangnya, segerombolan antek itu buru-buru menggelengkan kepala. Cepat, sangat cepat. Gerakan badannya hampir mengejarku. Shao Huo menunjukkan sedikit emosi, jika aku tidak lebih memperhatikan, aku benar-benar tidak akan bisa melihat dengan jelas bagaimana dia bergerak. Anak ini cukup cakap, siapa dia? Seorang antek mengamati dengan saksama beberapa saat dan menepuk kepalanya. Tuan Huo, dia adalah anak kedua yang menguji bakat tingkat 9 hari ini, namanya Lin Shen. Dan sekarang dia telah bergabung dengan Akademi Naga Perang. Bakat tingkat 9, Lin Shen. Shao Huo menyipitkan matanya dan mengingatnya dalam diam. Coba tebak apa yang akan dia lakukan. Huo Shao mengangkat kepalanya lagi dan berkata sambil tersenyum, atau, apakah dia berani membunuh Guan Suyue? Bagaimana mungkin? Seseorang menggelengkan kepalanya. Huo Shao, kamu tidak tahu, Lin Shen ini berasal dari wilayah timur, dia tidak memiliki latar belakang atau dukungan. Di Akademi Tianxuan, jika dia terlalu mencolok, dia akan dibenci. Dia baru saja tiba dan dia bahkan tidak punya waktu untuk menahan amarahnya, bagaimana dia bisa melakukan hal seperti itu? Tidak, aku yakin dia akan membunuh Guan Suyue. Huo Shao menunjukkan senyum misterius. Dia tidak tahu mengapa dia mendapat ide ini. Mungkin itu intuisi. Kepala Guan Suyue tertunduk dan dia merasa pusing. Ia hanya merasakan ada suatu kekuatan dahsyat yang tersembunyi di dalam tangan besar itu, seakan-akan dapat menghancurkan kepalanya kapan saja dan di mana saja. Dalam situasi ini, dia tetap tidak bisa menahan diri, tetapi malah mulai mengumpat, tak tersentuh, aku tahu latar belakangmu. Bukankah kamu hanya dari timur dan memiliki bakat yang lebih baik? Apakah kamu pikir kamu bisa naik ke kelas yang lebih tinggi dengan bergabung dengan Akademi Naga Perang? Aku katakan padamu, di mataku, kamu akan selalu menjadi tak tersentuh. Jika aku memohon belas kasihan saat ini, bukankah aku akan kehilangan muka? Bagi Guan Suyue yang manja, ini lebih menyakitkan daripada membunuhnya. Lagi pula,
dia yakin pihak lain tidak akan pernah berani menyentuhnya. Beraninya seorang anak desa, orang buangan dari daerah terpencil, begitu berani menyentuh saya. Kalau dia benar-benar melakukan itu, dia mungkin akan mati dengan menyedihkan. Tanpa dukungan apapun, beraninya kamu bersikap begitu sombong di kota kekaisaran. Hari ini, saya akan mengajarkan Anda cara menjadi orang baik. Xiao Shen. Pada saat ini, Lin Ninger akhirnya menoleh. Apakah kau ingin membujuknya untuk berhenti? Haha, aku tahu bahwa kalian sekelompok orang rendahan tidak akan pernah berani menyentuhku. Guan Suyue mensibir. Dia tahu bahwa Lin Ninger pasti akan membujuk Lin Shen untuk melepaskannya. Dan minta maaf pada dirimu sendiri dan sampaikan permintaan maafmu. Tampaknya kedua orang yang tak tersentuh ini masih memiliki kesadaran diri. Namun, ada sedikit kemarahan di wajah Lin Ninger. Dia membuka bibir merahnya dan berkata, jika kamu ingin membunuh seseorang, lakukanlah dengan cepat. Faktanya, bukan hanya Guan Suyue yang berpikir seperti itu, bahkan murid-murid lain yang menonton juga merasa bahwa meskipun Lin Shen benar-benar memiliki bakat yang mengerikan, dia tidak akan pernah berani membunuh dengan begitu berani begitu dia memasuki akademi. Jangan bicara tentang pavilion Kizen di belakang Guan Suyue. Mungkinkah dia benar-benar mengabaikan peraturan sekolah? Ketika Lin Ninger berbalik, semua orang mengira dia akan membujuk Lin Shen untuk melepaskan Guan Suyue. Tanpa dukungan yang memadai, semua ketangguhan hanyalah perilaku konyol. Bagaimanapun, ini adalah kota kekaisaran. Ini adalah Akademi Tianxuan. Di bawah batasan banyak aturan, tidak ada seorang pun yang lebih kejam daripada Anda. Semua orang akan bersaing memperebutkan identitas, latar belakang, kekuasaan, dukungan, dan sebagainya. Dan Lin Shen tidak punya apa-apa. Tetapi ketika Lin Ninger membuka mulutnya, semua orang tercengang. Apa artinya ini? Ya, Tuan. Lin Shen tertawa, lalu tiba-tiba mengerahkan tenaga dengan telapak tangannya. Retakan. Guan Suyue bahkan tidak berteriak saat kepalanya diremukkan oleh Lin Shen. Campuran merah dan putih mengalir keluar melalui celah-celah. Bau darahnya kuat dan mengejutkan. Wow, seluruh hadirin menjadi gempar. Semua orang tercengang. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana dia bisa begitu kejam sejak awal, membunuh orang tanpa mengatakan sepatah kata pun? Apakah Anda benar-benar tidak menganggap pavilion Kizen sebagai hidangan? Meskipun pavilion Kizen tidak dianggap sebagai organisasi kuat yang kuno, jaringan kontaknya sendiri sangat kuat. Yang paling penting ini adalah Akademi Tianxuan dengan peraturan yang ketat. Anda baru saja mulai membunuh orang, apakah Anda peduli dengan aturan? Tetua dari pelataran luar yang mendaftarkan Lin Ninger tertegun sejenak. Dia mengucek matanya untuk memastikan bahwa dia tidak melihat sesuatu. Pemandangan di depan mataku memang seperti ini. Tidak bermimpi. Setelah membunuh Guan Suyue, Lin Shen melemparkan badannya ke bawah dan berkata sambil tersenyum, "Kakak, ayo pergi." Bagaimanapun, dia punya rumah di Zanlong Courtyard sebagai rumahnya. Dalam kasus ini, sebenarnya Lin Ninger tidak perlu tinggal di halaman luar. Baik suasana kultivasi maupun lingkungan hidup di sini tidak dapat dibandingkan dengan halaman Zanlong. Berhenti. Tetua dari pelataran luar melangkah maju dengan kepala terangkat tinggi. Menurut peraturan akademi, murid tidak boleh bertarung secara pribadi. Jika ada kebencian yang mendalam, mereka dapat pergi ke arena untuk bertarung sampai mati. Kamu, baru saja masuk akademi, dan kamu secara terang-terangan membunuh seorang murid pelataran luar. Ini adalah pelanggaran terhadap peraturan akademi kami. Maaf, itu impulsif. Lin Shen menoleh ke arah tetua dari halaman luar dan berkata dengan acuh tak acuh, jika ada sesuatu, pergilah saja ke pengadilan Zanlong untuk menghukumku. Jangan gunakan aturan halaman luar untuk memaksakan kehendak padaku. Setelah mengatakan ini, Lin Shen menambahkan, aku paling tidak tahan jika ada orang yang menghina adikku. Siapapun yang berani mengatakan sepatah kata pun di belakangnya, nasib yang sama akan menimpanya. Dia mengangkat tangannya dan menunjuk badan Guan Suyue, suaranya tegas. Di dalam tempat itu, hati banyak murid bergetar. Mereka takut, anak ini tidak mengikuti aturan apapun saat melakukan sesuatu. Tidak bermain sesuai aturan sama sekali. Orang gila. Tetua dari pelataran luar tercengang. Sesungguhnya, setiap murid pengadilan naga pertempuran adalah orang terpilih. Dia melanggar peraturan di halaman luar, tapi aku tak bisa berbuat apa-apa. Jika Anda ingin mengatasinya,
Anda hanya dapat melaporkannya ke Akademi Zanlong. Kelompok antek di sekitar Guru Huo semuanya terkejut. Dia, benar-benar berani melakukan hal itu. Kamu tidak bercanda. Saya tercengang, benar-benar tercengang. Mereka semua yakin, benar-benar yakin. Hanya Guru Huo yang memiliki senyum menarik. Anak ini benar-benar nekat. Tidak semua orang bisa seberani dia. Lagi pula, dia sangat mencintai gadis itu dan tidak akan pernah membiarkan siapapun mempermalukannya. Seperti yang diharapkan dari Tuan Huo, dia memiliki pandangan yang baik terhadap orang lain. Sekelompok antek menyanjungnya dengan gila-gilaan. Mendengar ini, Huo Shao tidak merasa bangga, tetapi malah mendesah pelan. Kalau aku memang punya pandangan yang akurat terhadap orang lain, kenapa aku harus membiarkan sekelompok pecundang seperti kalian mengikutiku? Xiao Shen, kamu membunuh seseorang saat pertama kali datang. Sekolah tidak akan menghukummu, kan? Lin Ninger menunjukkan ekspresi khawatir. Meskipun membunuh orang itu memuaskan, ini bukanlah wilayah timur. Ketika melakukan sesuatu, Anda harus mempertimbangkan dampaknya. Bagaimanapun, saya masih harus terus berlatih di lembaga ini. Kakak, kau adalah orang yang paling penting bagiku. Aku pasti akan membunuh siapapun yang berani mempermalukanmu. Lin Shen meraih tangan Lin Ninger dan berkata dengan serius, jika aku bukan lawannya, maka aku akan menunggu dan membiarkannya hidup lebih lama. Ketika aku memiliki kekuatan untuk membunuhnya, aku akan membunuhnya. Seorang anak laki-laki berusia 19 tahun berbicara tentang pembunuhan sepanjang waktu. Bahkan di Zhongzhou, ini sangat aneh. Kuncinya adalah mereka berdua terbiasa. Bodoh, adik tidak akan membiarkanmu menghancurkan masa depanmu. Lin Ninger mengerutkan bibirnya dan menunjuk dahi Lin Shen dengan jarinya yang seputih batu giok, jangan terlalu impulsif di masa depan. Ingat, bahkan jika kita benar-benar ingin membunuh seseorang, kita dapat menyergap mereka atau pergi ke rumah mereka di malam hari. Tidak perlu membunuh di depan begitu banyak orang, itu akan berdampak buruk. Ya, kakak, kamu benar. Lin Shen mengangguk berulang kali dan tersenyum malu. Dia memang sedikit impulsif hari ini. Dia bergegas menuju halaman Zanlong dan tiba di depan rumahnya sendiri. Kakak, mulai sekarang kita akan tinggal di sini. Lin Shen jelas-jelas sedang dalam suasana hati yang baik. Dia membawa Lin Ninger ke dalam kamar, kamar ini milikku. Lalu di mana kamu akan tidur? Lin Ninger menemukan bahwa meskipun rumahnya besar, hanya ada satu kamar tidur. Tidak apa-apa, aku akan tidur di ruang latihan. Lin Shen tidak peduli. Baiklah kalau begitu, aku akan berlatih cepat dan mencoba memulihkan bakatku sesegera mungkin. Lin Ninger mengepalkan tangan merah mudanya dan memperlihatkan senyum yang lembut dan penuh tekad. Dia tahu bahwa bakatnya tidak diambil darinya. Namun, tulang pedang itu disembunyikan karena beberapa alasan aneh. Itulah sebabnya batu ujian tidak dapat mengukur bakatnya, sehingga memberinya peringkat terendah. Berita tentang Lin Shen yang membunuh Guan Suyue dengan cepat menyebar di sekolah. Telah menyebar ke seluruh halaman luar. Banyak orang yang takjub dengan hal ini. Apa artinya anak sapi yang baru lahir tidak takut pada harimau? Itu saja, dia baru saja masuk sekolah dan terang-terangan mengabaikan peraturan. Saya kira anak ini tidak ingin bertahan hidup lagi. Masalah itu diteruskan ke Zhang Xianqi lapis demi lapis. Zhang Xianqi mendengarkan laporan di bawah, mengangkat kelopak matanya, dan bertanya dengan acuh tak acuh, mengapa membunuh seseorang? Pria itu tercengang, sepertinya Guan Suyue mempermalukan saudara perempuan anak laki-laki itu. Bagus. Zhang Xianqi bertepuk tangan, dia setia dan benar, dan orang yang berbakat dengan potensi besar. Tanda yang besar muncul di kepala pria itu. Tapi, bakat yang bisa dibentuk. Mungkinkah seseorang mengabaikan aturan dan langsung membunuh orang lain? Anda ingin membentuknya menjadi orang seperti apa? Apakah kamu ingin dia menjadi iblis besar? Sampaikan pesanku pada halaman luar. Masalah ini adalah kesalahan Guan Suyue sendiri. Lupakan saja. Zhang Xianqi melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Din, tapi peraturannya. Pria itu tertegun. Ingat satu hal, aturan digunakan untuk mengekang orang biasa. Zhang Xianqi mengucapkan kata demi kata, Tian Jiao tidak termasuk. Masalah ini ditekan oleh Zhang Xianqi dengan satu tangan dan tidak menimbulkan masalah sama sekali. Zhang Xianqi telah memimpin operasi di medan perang selama bertahun-tahun dan memiliki sekelompok bawahan dengan kepribadian unik di bawah komandonya.
Masing-masing orang ini punya kekhasannya sendiri. Ada yang suka membantai musuhnya, ada yang suka membantai kota. Ada juga beberapa wakil jenderal yang suka memuaskan kebutuhan fisiologisnya sebelum pertempuran. Zhang Xianqi selalu sangat toleran terhadap hal ini. Medan perang adalah tempat orang-orang yang bersemangat bertempur dan menumpahkan darah. Karena mereka sangat kuat, mereka secara alami dapat menoleransi beberapa keanehan kecil. Tentu saja, premis dari semua ini adalah, jangan sentuh garis bawah. Zhang Xianqi menerapkan metode pelatihan yang sama yang digunakannya untuk melatih anak buahnya di medan perang di halaman Zanlong. Dia bisa mengurus beberapa orang jenius yang berbakat. Seperti yang saya katakan, selama tidak melanggar prinsip, beberapa masalah kecil dapat ditoleransi. Setelah saudara perempuannya dipermalukan, Lin Shen dengan marah membunuh seorang murid halaman luar. Dalam pandangan Zhang Xianqi, ini adalah masalah sepele dan dia menyelamatkannya hanya dengan satu kalimat. Adapun Paviliun Qizhen, ketika Guan Shan, pemimpin Paviliun Qizhen, mengetahui putrinya telah terbunuh, dia sangat marah hingga hampir gila. Dalam kemarahannya yang amat besar, Guan Shan menghancurkan semua barang yang ada di ruangan itu. Tetapi setelah tenang, dia menyadari bahwa dia tidak memiliki kemampuan untuk membalaskan dendam putrinya melalui cara yang sah. Zhang Xianqi, Dekan Akademi Zanlong, ingin melindungi Lin Shen. Siapa yang bisa mengatakan tidak? Mungkinkah dia berani menentang pikiran Zhang Xianqi? Dasar kutu kupret kecil, kalau kau punya kemampuan, lebih baik kau jangan pernah meninggalkan Akademi Tianxuan. Guan Shan menggertakkan giginya, matanya merah. Putriku baru saja menceritakan beberapa fakta, tetapi kau membunuhnya. Jika kau memberiku kesempatan, aku pasti akan membantai seluruh keluargamu. Tidak seorang pun akan selamat. Raungannya menggemparkan langit. Di akademi, dia tidak bisa menyentuh Lin Shen sama sekali. Tetapi selama Lin Shen berani meninggalkan akademi, dia akan memiliki kesempatan untuk membalas dendam. Bagi Guan Shan, sama sekali bukan tugas yang sulit untuk mengirim beberapa orang kuat di alam Xuanling melalui koneksinya. Setelah memasuki Akademi Naga Pertempuran, kehidupan Lin Shen masih sangat monoton. Dia berlatih secara menyendiri di rumahnya setiap hari dan jarang keluar. Untungnya, Battle Dragon Academy langsung memberikan sumber daya pelatihan selama sebulan, dan satu bagian untuk kita masing-masing sudah hampir cukup. Pada hari ketiga, Dekan Akademi Tiansu Liu Qingchao, dipimpin oleh Su Yuwei, bergegas ke halaman. Xiao Yuwei, bantuanku kali ini tidak gratis. Saat kau kembali, kau harus meluangkan waktu untuk mempelajari 3 pola spiritual bersamaku. Kau mendengarkanku. Liu Qingchao memiliki senyum ramah di wajah bulatnya. Meskipun dia sedang dalam suasana hati yang buruk, dia menunjukkan kebaikan hati dan kesabaran yang jauh melampaui orang biasa saat menghadapi Su Yuwei. Su Yuwei berkata dengan wajah dingin, aku ingat. Liu Qingchao menghabiskan sepanjang hari mempelajari pola-pola spiritual dan sering asyik membaca beberapa buku sejarah kuno. Namun, mempelajari pola spiritual adalah proses yang sangat membosankan. Di seluruh Akademi Tiansu, hanya sedikit orang yang memiliki pengetahuan lebih mendalam daripadanya. Hal ini juga mengakibatkan Liu Qingchao selalu sendirian setiap kali melakukan penelitian. Hingga suatu hari, Su Yuwei melihatnya sedang berpikir keras dan dengan santai memberikan saran. Tiba-tiba, Liu Qingchao terkejut dengan kecantikannya. Dia menemukan bahwa tingkat pengetahuan Su Yuwei dalam pola spiritual tidak jauh lebih buruk daripada dirinya. Karena terkejut, dia mengundang Su Yuwei untuk belajar pola spiritual bersamanya. Namun, Su Yuwei menolaknya dengan kejam. Kali ini, Su Yuwei memintanya untuk membantu, dan harganya adalah mempelajari 3 pola spiritual bersamanya. Adik, kamu di sini. Lin Shen membuka pintu, tampak bersemangat. Halo, Dekan Liu. Itu kamu. Liu Qingchao mengangkat kepalanya dan melirik Lin Shen, lalu berkata dengan senyum palsu, kamu juga dari wilayah timur, aku tidak menyangka bahwa kamu dan Xiao Yuwei adalah kenalan lama. Kamu adalah murid Akademi Naga Perang. Jika bukan karena Xiao Yuwei, aku tidak akan pernah membantumu. Murid secara alami tahu, terima kasih Dekan Liu. Lin Shen buru-buru membungkuk, dia sudah lama tahu bahwa Liu Qingchao sulit dihadapi. Dia mempelajari aura terlarang, setan, dan keanehan sepanjang hari, dan cara berpikirnya agak berbeda dari orang-orang biasa. Kadang-kadang, pemikirannya sulit dipahami oleh orang awam.
Kaulah yang membunuh seseorang di halaman luar beberapa waktu lalu, kan? Untung saja kau berada di halaman Zanlong dan Patua Zhang bersedia melindungimu. Jika kau berada di halaman lain, dengan perilakumu, kau pasti sudah diusir sejak lama. Liu Qingchao terus mengoceh dan menatap Lin Sen dengan tatapan waspada. Tampaknya dia sedang waspada terhadap babi hutan yang hendak memakan kubisnya. Lin Sen menyentuh hidungnya, merasa tidak berdaya. Dia juga tidak tahu mengapa pihak lain tidak senang padanya. Namun, ketika dia memikirkan untuk memintanya merawat adiknya, dia hanya bisa tersenyum. Di kamar tidur, Lin Ninger bergegas keluar dan berkata, "Halo, Dekan Liu." Dia tidak menyangka bahwa Su Yuwei benar-benar mengundang Dekan Liu. Saya khawatir hanya sedikit orang di seluruh Akademi Tianxuan yang dapat memiliki wajah seperti ini. Mata Liu Qingchao sedikit serius saat dia melihat Lin Ninger untuk pertama kalinya. Kemudian, dia melangkah cepat ke depan dan merasakan denyut nadi Lin Ninger melalui lengan bajunya. Lin Sen melihat detail ini dan mengangguk sedikit. Benar saja, ini adalah seorang lelaki tua yang sedikit menyebalkan tetapi sangat berprinsip. Setelah beberapa saat menarik napas, ekspresi Liu Qingchao sedikit berubah. Ada kerumitan yang tak terlukiskan terpancar di matanya. Lin Sen melihat semua ini dan hatinya tiba-tiba menjadi gugup. Mungkinkah sesuatu yang besar telah terjadi? Adik perempuan saya memiliki racun flu yang tertanam dalam badannya. Mungkinkah akar permasalahannya belum terpecahkan? Tidak, seharusnya tidak. Lalu, apa yang terjadi? Kakakku jelas mengandalkan bakatnya sebagai tulang pedang tingkat kaisar untuk meningkatkan wilayah kekuasaannya dengan cepat, dan kini dia hampir sama baiknya denganku. Mengapa dia tiba-tiba mengalami hal seperti itu menjelang ujian? Ada juga sedikit kekhawatiran di mata indah Su Yuwei. Setelah beberapa lama, Liu Qingchao mengangkat kepalanya dan melengkungkan bibirnya, lalu berkata, "Itu hanya masalah kecil, tulang pedang itu belum sepenuhnya beradaptasi dengan badannya. Tidak perlu khawatir, tulang itu akan kembali normal setelah beberapa saat." Dekan Liu, kultivasi adikku. Lin Sen menarik napas dalam-dalam dan bertanya. "Itu tidak mempengaruhi kultivasiku. Bakatku masih ada, tapi aku tidak bisa mengukur tulang pedangku." Liu Qingchao menarik tangannya dan bergumam, "Ini hanya masalah sepele. Apakah aku perlu mengambil tindakan? Xiao Yuwei, jangan lupakan apa yang kau janjikan padaku." Setelah itu, Liu Qingchao mengayunkan badan gemuknya dan berjalan keluar halaman. Ketika dia berdiri di halaman, ekspresi aslinya perlahan memudar, digantikan oleh sedikit rasa dingin. Liu Qingchao menarik napas dalam-dalam dan menatap langit berbintang. Salah satu bintang agak redup. Liu Qingchao menghela napas dan menggelengkan kepalanya. Keberuntungan telah diambil dan dibagi menjadi dua, satu burung phoenix menjadi dua burung phoenix. Ketika kedua burung phoenix bertemu, akan terjadi pertempuran yang mengejutkan. Kota kekaisaran ini akan berubah. Di dalam ruangan, Lin Sen menghela napas dan berkata kepada Lin Ninger, "Kakak, sepertinya kamu hanya bisa terus menjadi murid di halaman luar sebelum bakatmu pulih. Tapi jangan khawatir, aku akan memberimu setengah dari semua sumber daya pelatihan." "Tidak masalah. Aku sudah sangat senang bisa tinggal bersama Xiao Shen." Lin Ninger memiringkan kepalanya dan memperlihatkan senyum lembut, yang membuat orang merasa seperti angin musim semi. Perasaan itu seperti meminum secangkir teh herbal di hari-hari musim panas, membuat seluruh badan terasa nyaman. "Dengan bakat yang kumiliki, seharusnya tidak ada kekurangan sumber daya untuk berkultivasi, kan?" Lin Sen berpikir serius, dan bahkan menghitungnya dalam benaknya. Cobalah segala cara yang mungkin untuk mendapatkan lebih banyak sumber daya untuk berkultivasi. Jika tidak, sumber daya yang dialokasikan untuk satu orang pasti tidak akan cukup untuk dikonsumsi oleh dua orang. Di sampingnya, Su Yuwei minum segelas anggur sambil mengambil sepotong buah manisan dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Setelah mendengar ini, dia mengangkat kelopak matanya dan berkata dengan ringan, "Di akademi, ada banyak cara untuk mendapatkan sumber daya untuk kultivasi. Selama kamu cukup kuat, kamu tidak perlu khawatir tentang sumber daya untuk kultivasi." Misalnya, mata Lin Sen berbinar. Jika ini benar, maka itu akan menjadi hal yang baik. Akademi ini mendukung seni bela diri dan telah mendirikan beberapa arena. Arena ini berbeda dari arena hidup dan mati. Siapapun yang naik ke arena melakukannya untuk tujuan bertarung. Karena ini adalah pertarungan, pasti ada hadiah. Setiap kali Anda kehabisan sumber daya untuk kultivasi,
Anda dapat naik dan bertarung dengan orang lain. Berapa banyak yang dapat Anda hasilkan tergantung pada kemampuan Anda. Ekspresi Su Yuwei tenang. Bahkan di dalam akademi, yang kuat dihormati. Tidak buruk, sangat cocok untukku. Lin Sen tersenyum. Dia mencatat sumber daya budidaya di cincin penyimpanannya. Selama dia beroperasi dengan benar, tidak akan menjadi masalah untuk menang lebih banyak. Selain itu, akademi juga akan memberikan beberapa tugas. Jika kalian dapat menyelesaikannya, kalian juga akan menerima sumber daya pelatihan sebagai hadiah. Namun, tugasnya sedikit dan sulit. Lagi pula, Su Yuwei telah berada di sini selama lebih dari setengah tahun dan cukup familiar dengan peraturan. Setelah mengobrol sebentar, Lin Sen mengganti topik pembicaraan. Adik perempuan, aku sebenarnya sangat ingin tahu bagaimana rasanya bergabung dengan divisi penindasan iblis. Secercah rasa ingin tahu terpancar di matanya. Lin Sen memang penasaran dengan divisi penindasan iblis, organisasi terkuat di kota kekaisaran yang menangani monster. Jika Anda mau, saya dapat merekomendasikan Anda untuk bergabung. Su Yuwei melirik Lin Sen dengan matanya yang indah, emosinya tidak terlihat. Saat ini aku tidak punya rencana seperti itu. Lin Sen terbatuk kering dan bertanya lagi, apakah benar-benar ada banyak sumber daya kultivasi yang didistribusikan di dalam? Su Yuwei tidak ingin memperhatikannya lagi. Benar saja, dia tidak berubah. Untungnya, dia tidak berubah. Keesokan paginya, seorang pemuda berjalan perlahan ke sisi arena Zanlong Yuan. Pemuda itu mengenakan jubah putih, tampak sangat tampan, memiliki senyum di wajahnya, dan memiliki temperamen yang baik. Ada banyak murid dari Akademi Naga Pertempuran yang berdiri di samping arena. Di atas, dua orang sedang bertarung satu sama lain. Kedua orang ini adalah jenius dari Akademi Naga Pertempuran. Dua binatang hantu tingkat 8 saling bertabrakan, menimbulkan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Setiap pukulan cukup untuk hampir menghancurkan gendang telinga seseorang, dan gelombang udara meledak dan melonjak terus-menerus. Kedua murid ini sama-sama berada di tingkat ke-9 alam roh surgawi, dan tidak seorang pun di antara mereka yang mau mengakui kekalahan terhadap yang lain. Ada tatapan tekad di mata mereka. Kita harus menang, apapun yang terjadi. Saya khawatir pertarungan ini seimbang. Seorang murid tertawa dari antara hadirin, keduanya menarik. Mereka telah bertarung 7 atau 8 kali, dan selalu berakhir seri. Ya, kalau saja mereka tidak terlihat tidak yakin, aku pasti mengira mereka sedang berakting. Baiklah, turunlah cepat. Banyak murid yang tertawa. Karena ini adalah arena kompetisi, bukan arena hidup dan mati, suasananya relatif santai. Setiap kali seseorang maju untuk bertarung, taruhannya sudah ditetapkan terlebih dahulu. Lin Sen berdiri di samping, mengamati orang-orang di sekitarnya. Mereka yang sering bermain di atas ring semuanya adalah pemain lama. Mereka suka berkumpul di sini dan mendorong para murid baru untuk naik ke ring untuk berkompetisi, dan kemudian secara alami memenangkan sumber daya pelatihan lawan. Lagi pula, para murid baru itu baru saja menerima sumber daya untuk berkultivasi kemarin. Sekarang saatnya yang tepat. Akhirnya kedua orang di atas panggung terpisah satu sama lain karena tabrakan. Seri lagi. Kutu kupret, lain kali aku pasti akan mengalahkanmu. Kedua pria itu saling melotot, keduanya sangat marah. Keduanya disambut dengan cemoohan. Pada saat itu banyak sekali murid baru yang berkumpul dan menyaksikan kegembiraan itu dengan rasa ingin tahu. Salah satu orang tua terkekeh dan berkata, semuanya, Akademi Tianxuan kita memiliki semangat bela diri yang kuat. Mengapa kalian tidak datang dan saling belajar? Jika kalian memiliki kekurangan, saya akan langsung menunjukkannya kepada kalian. Kita bisa menganggap ini sebagai kesempatan untuk mempererat persahabatan kita. Benar saja, setelah mendengar ini, beberapa murid baru tergoda. Jika Anda bersaing dengan yang kuat, Anda memang dapat tumbuh dengan cepat. Tanpa diduga, suasana di Akademi Zanlong begitu harmonis, sehingga saudara-saudara senior ini benar-benar berinisiatif untuk maju dan memberi saya bimbingan. Lin Sen melangkah ke arena dengan ekspresi terkejut di wajahnya, saudara-saudara terkasih, saya baru saja dirawat di rumah sakit. Saya tidak mengenal tempat ini dan saya bahkan tidak tahu harus mulai berlatih dari mana. Bisakah kalian benar-benar memberi saya petunjuk? Tentu saja. Di sisi lain,
Seorang pria kuno berjalan mendekat sambil tersenyum. Namun, aturan arena ini adalah Anda tidak dapat bertanding dengan tangan kosong. Dengan kata lain, kedua belah pihak harus memasang taruhan, dan siapapun yang menang akan mengambil semuanya. Setelah dia selesai berbicara, banyak kaki tangannya juga tertawa dan berkata, "Ini adalah aturan persaingan di arena, kita tidak bisa melanggarnya." Ya, toh tidak harus terlalu banyak. Orang-orang ini berbicara satu demi satu dan langsung menempatkan Lin Sen di atas panggung. Terutama beberapa wanita, suara mereka bahkan lebih lembut. Langkah ini murni dimaksudkan untuk menempatkan Lin Sen dalam dilema. Mereka yang dapat masuk Akademi Tianxuan dan terpilih ke Akademi Zanlong semuanya adalah murid yang berbakat. Dengan begitu banyak orang yang menonton Anda di depan umum, Anda tidak bisa mundur, bukan? Sekalipun Anda menyadari ada sesuatu yang salah, Anda hanya bisa mengertakkan gigi dan bertahan. Wajah Lin Sen tertegun sejenak, dan dia bergumam, "Apakah ada hadiah? Tapi aku baru saja masuk akademi dan tidak punya sumber daya kultivasi." "Bukankah kamu baru saja membagikan sumber daya kultivasi kemarin?" Seorang gadis tertawa, "Adik laki-laki, kamu tidak boleh begitu pelit, aku meremehkanmu." Di bawah rangsangan kata-kata itu, Lin Sen segera menunjukkan ekspresi mencobanya. "Kakak cantik banget, demi wajahmu aku nggak bisa mundur." Lin Sen menjadi bersemangat dan melambaikan tangannya dengan semangat heroik, "Ini pertaruhan. Jika aku menang, itu adalah rejeki nomplok, dan jika aku kalah, itu hanya ucapan terima kasih atas bimbinganmu." Orang tua itu berbalik, tersenyum, dan berkedip. "Lihat, aku curang lagi. Ini adalah sumber daya saya untuk kultivasi kemarin. Sekarang saya akan mengambil setengahnya sebagai hadiah." Lin Sen menggertakkan giginya dan mengeluarkan sejumlah besar ramuan dan giok spiritual dari cincin penyimpanan. "Kakak senior, aku hanya bisa mengeluarkan sebanyak ini. Aku masih harus menggunakan sisanya untuk kultivasi." "Cukup, cukup." Orang tua itu tersenyum hampir miring. Orang tua itu menggosok-gosok tangannya, merasa amat gembira. Semua sumber daya budidaya ini diperoleh secara gratis. Murid-murid baru ini semuanya sombong dan menganggap diri mereka kuat dan hanya sedikit yang dapat menjadi saingan mereka. Namun kenyataannya, kebanyakan orang akan membayar biaya kuliah untuk ini. Orang-orang lama ini secara khusus menargetkan pengikut baru. "Setiap kali, saya menang banyak uang. Baiklah, karena kamu, adik junior, telah membawa begitu banyak sumber daya kultivasi untuk berjudai, aku pasti tidak akan memanfaatkanmu. Ayo, aku akan mengikutimu." Orang tua itu tertawa dan tampak gembira. Begitu banyak sumber daya kultivasi yang setara dengan pelatihan setengah bulan. "Lihat, bukankah ini sebuah kemenangan? Adapun apakah akan ada murid baru yang sangat kuat dan dapat mengalahkan murid lama tersebut? Tidak terlalu. Namun, jumlahnya sangat sedikit. Monster seperti Su Yuwei seharusnya tidak muncul lagi." Si rubah tua berpikir dengan puas. Setengah tahun yang lalu, salah satu dari mereka memprovokasi murid baru untuk bertarung di atas ring. Murid baru bernama Su Yuwei membuat pria itu kalah telak. Meskipun Su Yuwei adalah ahli pola spiritual dan kekuatan tempur frontalnya tidak kuat, setelah dia menggabungkan pola spiritual, dia dapat menyerang terus-menerus, membuat orang tidak mungkin bisa melawan. Lucu sekali, bagaimana orang seperti Su Yuwei bisa ada di mana-mana. "Kakak senior, bisakah kita mulai?" Lin Sen bicara, menyela pikiran lelaki tua itu. Ayo, adik junior, serang aku dengan semua caramu yang paling ampuh." Si rubah tua memanggil binatang hantunya dan terbatu kering, "Biarkan aku melihat di mana letak kekuranganmu. Setelah aku melihat kekuranganmu, aku bisa meresepkan obat yang tepat dan membantumu menemukan jalan keluar dari labirin ini." Binatang hantu miliknya adalah seekor banteng hitam tingkat 8, yang berdiri gagah di atas panggung bagaikan gunung hitam. Tentu saja dia tidak takut dengan serangan lawan. Dia hanyalah seekor binatang hantu dengan kulit tebal dan daging yang keras. Murid biasa bahkan tidak dapat menembus pertahanannya. "Baiklah, saudaraku, aku datang." Lin Sen memanggil sang bijak agung, seekor monyet kecil lucu dengan kepala tembam dan penampilan yang sangat jujur. Setelah melihat Raja Kera, rubah tua hampir tidak dapat menahan tawanya. Bagaimana makhluk fantasi ini bergabung dengan Akademi Naga Pertempuran? Tampaknya tidak memiliki kekuatan bertarung sama sekali. Jika terjadi perkelahian,
dia tidak akan melompat dan mencakar orang lain, kan? Adik laki-laki, binatang khayalanmu sungguh unik. Si rubah tua ingin memuji Lin Sen, tetapi dia tidak dapat memikirkan kata-kata yang tepat, tidak peduli seberapa keras dia memeras otaknya. Kakak, hati-hati. Lin Sen terkekeh dan berkata kepada Sang Bijak Agung, pertempuran cepat dan keputusan cepat. Sang Bijak Agung mengangguk dan melangkah maju. Setelah mendengar kata-kata Lin Sen, rubah tua itu hampir mati karena tertawa. Apa arti kemenangan cepat? Apakah kamu akan segera dikalahkan olehku? Raja Kera mula-mula berjalan, kemudian ia berlari-lari kecil, dan selanjutnya kecepatannya makin lama makin cepat. Melihat hal itu, si rubah tua tidak ambil pusing dan menghela napas. Banteng hitam besar, beri saja dia petunjuk, tapi ingat jangan terlalu kasar, kalau tidak kita akan dikenal sebagai penindas murid-murid baru. Setelah belasan langkah, kecepatan Raja Kera tiba-tiba meningkat. Pada saat yang sama, badannya yang tampaknya lemah tiba-tiba membesar hingga lebih dari 5 meter tingginya. Rasanya seperti gunung kecil yang menekan kami dan membuat kami sulit bernapas. Di arena, semua murid yang menyaksikan serangan ini tercengang. Sang Raja Kera berbadan tinggi, dengan surai berdiri dan pupil matanya berwarna merah. Khususnya, semangat juangnya yang luar biasa dilepaskan sepenuhnya, seolah-olah ini bukan pertarungan tanding sama sekali, tetapi pertarungan hidup dan mati. Ia meninju dan tinjunya yang sebesar batu kilangan menghantam sisi badan banteng hitam besar itu bagai bola meriam. Ledakan! Banteng hitam besar itu tidak dapat menahan pukulan itu. Badannya yang besar terguncang puluhan meter dan jatuh jauh di luar ring. Retakan! Bahkan tanah pun retak akibat badannya yang besar. Sang Bijak Agung masih mempertahankan postur meninju. Dia perlahan-lahan menoleh, menatap rubah tua itu dengan pandangan ganas dan memamerkan giginya, seolah-olah ada angin mencurigakan yang bertiup ke arahnya. Si rubah tua menggigil, mundur 2 langkah, dan benar-benar tercengang. Apa yang terjadi? Kakak, maafkan aku menang. Lin Sen menunjukkan senyum yang tidak berbahaya. Dia mengambil inisiatif untuk melangkah maju dan mengumpulkan sumber daya kultivasi yang diletakkan lelaki tua itu di tanah satu persatu. Gerakannya sangat terampil. Kulit kepala lelaki tua itu mati rasa dan dia tidak dapat pulih untuk waktu yang lama. Apakah ini akhirnya? Penonton yang semula ramai kini terdiam seperti ayam. Murid-murid orang-orang tua yang berkumpul itu mengerut dan mereka saling menatap satu sama lain. Hanya dengan satu gerakan, binatang hantu tingkat ke-9 alam roh surgawi dikalahkan. Seberapa dahsyatnya ini, terutama sekali tampang Sang Raja Kera yang garang dan sikapnya yang seperti serigala dan buas, membuat orang-orang ketakutan hingga kaki mereka lemas. Bukannya mereka belum pernah melihat 2 bentuk binatang fantasi sebelumnya. Namun, ini adalah pertama kalinya dia melihat binatang fantasi dengan perbedaan yang begitu besar dalam kedua bentuknya. Terutama setelah berubah wujud, kekuatan buas yang keluar dari dalam keluar tidak ada habisnya. Si rubah tua menyadari bahwa dia dalam masalah. Anak ini berpura-pura menjadi babi tetapi mencoba memakan harimau. Apakah ada saudara lainnya yang ingin datang dan memberi kita nasihat? Lin Sen berbalik, masih dengan senyum khasnya. Orang yang tidak mengenalnya akan berpikir dia begitu murni dan baik. Padahal sebenarnya dia memiliki hati yang jahat. Kelompok rubah tua itu saling memandang, dan tidak ada satupun dari mereka yang yakin akan menang. Anak ini juga berada di tingkat ke-9 alam roh surgawi. Ini pastinya dianggap luar biasa di antara murid-murid baru. Biarkan aku menguji kedalaman saudara muda ini. Wanita yang berbicara sebelumnya berjalan mendekat sambil tersenyum. Senyumnya indah dan membawa aura menggoda. Seharusnya aku yang menguji kedalamanmu. Lin Sen mengeluh dalam hatinya, lalu mengangguk dan berkata, kakak sangat cantik, kamu harus bersikap lunak padaku nanti. Adik laki-laki sangat manis. Wanita harus menjadi pemimpin di antara kelompok orang-orang tua ini. Alamnya sendiri telah mencapai puncak tingkat ke-10 alam Tianling, dan dia seharusnya hanya selangkah lagi dari alam Xuanling. Kakak Fan, kamu harus berhati-hati. Binatang hantu anak ini, cukup kuat. Wajah lelaki tua itu tampak agak jelek. Sebenarnya itu bukan salahnya. Siapa yang akan merasa senang kehilangan begitu banyak sumber daya budidaya sekaligus? Nama Suster Fan adalah Fan Ying, dan dia cukup terkenal di Akademi Zanlong. Dia mengumpulkan sekelompok pemain lama dan mendominasi arena setiap hari.
Setiap kali ada murid baru yang bergabung, dia akan mencari cara untuk membangkitkan emosi pihak lainnya. Begitu Anda melangkah ke atas ring, mustahil untuk tidak berdarah. Kali ini dia juga menyadari bahwa anak laki-laki ini sangat kuat. Tidak, setelah mengambil begitu banyak sumber daya kultivasi, saya harus menemukan cara untuk memenangkannya kembali. Kalau tidak, bukankah anak ini akan menghasilkan uang lalu melarikan diri tanpa hasil? Saya punya banyak sumber daya kultivasi di sini, saya penasaran apakah saya berani mengambil risiko. Fan Ying berkedip dan menggigit bibirnya pelan, seolah dia sedang bertingkah genit. Dia 90% yakin akan menang, jadi tentu saja dia harus menambahkan lebih banyak chip. Setidaknya saya harus mendapatkan kembali uang yang saya investasikan dengan bunga, bukan? Baiklah, tentu saja. Tapi, saudari, tolong bersikaplah lembut. Aku khawatir aku tidak sanggup menanggungnya. Lin Sen tampak polos. Kakak, aku akan bersikap sangat lembut. Ekspresi Fan Ying menjadi semakin menggoda, dengan pesona yang kuat. Mungkin karena Lin Sen telah melihat terlalu banyak wanita cantik dan memiliki kekebalan yang kuat. Kalau tidak, dia mungkin benar-benar terpesona padanya hanya dengan beberapa patah kata saja. Ini adalah sumber daya yang digunakan adikku untuk berjudai. Adik, giliranmu. Fan Ying mengeluarkan sebuah dompet dari dalam cincinnya, menempelkannya ke bibir dan menciumnya, lalu menuangkannya. Menabrak, banyak batu giok spiritual di dalamnya yang rontok. Semuanya adalah giok spiritual berpola 6. Selain itu, tingkat polusinya tidak tinggi, dan dampak aura terlarang dapat diabaikan saat diserap. Itu membuat semua orang di antara penonton menatapnya. Seperti yang diharapkan dari Suster Fan, dia membuat langkah besar sejak awal. Ini, banyak sekali. Lin Sen menunjukkan ekspresi terkejut dan sedikit malu. Kakak, apakah kamu benar-benar ingin bermain dengan yang sebesar itu? Yang besar lebih menarik. Fan Ying melemparkan tatapan genit pada Lin Sen dan membusungkan dadanya. Kerja bagus. Lin Sen mengusap pelipisnya. Ini benar-benar besar. Kalau begitu, adik muda pasti akan menemanimu sampai akhir dan tidak akan pernah menolak. Lin Sen berpura-pura putus asa dan mengeluarkan sumber daya kultivasi dalam jumlah yang hampir sama dari cincin penyimpanan. Dia memiliki pikiran yang jernih. Jika dia menang kali ini, saudara perempuannya tidak perlu khawatir tentang sumber daya untuk berkultivasi dalam 2 bulan ke depan. Jadi, apapun yang terjadi, saya harus menang. Melihat Lin Sen telah bergabung dalam permainan, Fan Ying juga menyingkirkan ekspresi menggoda di wajahnya. Itu bukan sifatnya. Tapi, sebagai wanita yang tidak memiliki dukungan, jika dia ingin berkembang di Akademi Zanlong, dia hanya bisa menggunakan beberapa trik. Adik, aku harap kau tidak mengecewakanku dalam pertempuran ini. Fan Ying tahu betapa kuatnya binatang hantu Lin Sen, jadi dia mundur selangkah dan menjaga jarak. Kemudian, dia memanggil rubah bulan perak dengan bulu seputih salju dan mata tajam. Bahkan ada tanda bulan sabit perak di antara kedua alisnya. Rubah bulan perak dapat melancarkan serangan melalui bulan sabit perak di antara alisnya. Binatang hayalan tingkat 8. Lin Sen melirik rubah bulan perak. Kupikir binatang hayalan Fan Ying dapat mencapai tingkat ke-9, tetapi tampaknya aku melebih-lebihkannya. Namun, mendekati alam Xuanling memang agak sulit. Akan sulit mengalahkan musuh dengan satu gerakan. Saya khawatir kita harus menggunakan beberapa trik lagi. Pergi. Fan Ying tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia menjepit kedua tangannya dan membuat gerakan ajaib, menyuntikkan sinar cahaya ke badan rubah bulan perak. Desir. Kecepatan Silver Moon Fox tiba-tiba meningkat. Tanda bulan sabit perak di antara alisnya berkedip-kedip, meninggalkan seberkas petir saat menerkam ke arah Sang Bijak Agung. Menurut Fan Ying, Raja Kera berukuran besar, jadi kecepatan dan reaksinya pasti tidak terlalu cepat. Mengandalkan kecepatan dan cakar tajam Silver Moon Fox, tidak sulit untuk mengalahkan lawan. Kita tidak boleh kalah dalam pertempuran ini. Secercah tekad terpancar di mata Fan Ying. Sang Bijak Agung melirik rubah bulan perak, meraung, dan menangkapnya dengan tangannya yang besar. Suara mendesing. Telapak tangan ditepuk-tepuk seperti kipas, menimbulkan angin yang bersiul-siul. Silver Moon Fox berhenti di udara, lalu memantul lagi, kecepatannya tiba-tiba meningkat beberapa poin. Desir, rubah bulan perak lewat dekat ke lengan Sang Bijak Agung, dan cakarnya yang tajam mencakar lengannya.
Tiba-tiba muncul bercak berdarah di lengan sang Raja Kera, sungguh mengejutkan melihatnya. Kemudian sang bijak agung menjadi sedikit kesal dan berulang kali mengulurkan tangannya, mencoba menangkap rubah bulan perak. Namun Silver Moon Fox kecil, cepat, dan lincah. Setelah melancarkan serangan, Raja Kera tidak dapat menangkapnya. Tak lama kemudian, puluhan tanda berdarah muncul di lengan, dada, dan punggung Raja Kera. Meskipun hal ini tidak akan membahayakan, tetapi tetap saja sangat mengganggu. Sepertinya monyet ini juga punya kelemahan. Ya, dia terlalu lambat. Dia akan kelelahan sampai mati jika terus seperti ini. Jika dia terus seperti ini, hasilnya akan ditentukan. Benar sekali, lanjutkan. Fan Ying memperhatikan pemandangan ini, matanya yang indah menjadi semakin tajam. Tampaknya tebakannya benar. Binatang khayalan ini terlalu ganas tetapi tidak cukup fleksibel. Selama aku membuang waktu dengannya dan membiarkan Silver Moon Fox terus menggunakan keunggulan kecepatannya, aku pasti bisa mengalahkan lawan. Senyum penuh tekad muncul di bibir Fan Ying. Dia membentuk segel dengan tangannya lagi, skill kebangkitan, Silver Moon Sky Slash. Kecepatan Silver Moon Fox meningkat lagi, dan bahkan bayangannya pun hampir tidak terlihat. Sebuah cakar menebas kekosongan, dan sebuah bilah tajam yang mengerikan meledak, menebas tepat ke belakang leher Raja Kera. Di sini, umumnya lebih rapuh. Jika kita berhasil, saya tidak bisa berkata apa-apa lagi, tapi kekalahan sudah pasti. Tepat saat Fan Ying merasa bahwa ia telah mengamankan kemenangan, sebuah tanaman merambat tiba-tiba muncul dari bahu Lin Sen, membentuk sangkar tanaman merambat kayu besar yang mengunci Silver Moon Fox di dalamnya. Lalu, tanaman merambat itu terbanting keras ke tanah. Ledakan. Dengan pukulan ini, tanaman merambat itu jatuh ke tanah dan membuat rubah bulan perak pingsan. Terlalu kejam, bahkan serangan awalnya pun langsung hancur. Pupil mata Fan Ying tiba-tiba mengecil. Apa yang terjadi? Dia memandang ke sepanjang tanaman merambat itu dan melihat sebatang pohon muda bertengger di bahu Lin Sen dengan kaki disilangkan, sambil tersenyum. Yang lain, binatang mitologi yang lain. Hah? Kamu masih punya kekuatan untuk melawan. Tuntun sedikit terkejut. Ia segera melempar sangkar yang terbuat dari tanaman rambat itu ke sisi yang lain lagi, seperti karung yang diayunkan, dan membantingnya keras ke tanah. Ledakan. Pukulan lain lagi, dan sebagian besar tanah retak. Tanaman merambat itu menghilang dan Silver Moon Fox jatuh pingsan di dalamnya. Mengalahkan. Fan Ying mundur 2 langkah, ekspresi tidak percaya melintas di matanya. Kau adalah seorang ahli binatang kembar. Kudengar di antara murid-murid baru kali ini, ada seorang murid bernama Lin Sen yang telah diuji untuk memiliki bakat tingkat 9. Mungkinkah kau? Kakak, namaku Lin Sen. Lin Sen mengusap kepala Tuntun sambil tersenyum. Dia pun melihat bahwa sang bijak agung sedang kesulitan menghadapi rubah bulan perak. Bagaimanapun, Fan Ying adalah pemimpin kelompok orang ini. Setelah mengalahkannya, tidak ada orang lain yang akan mengambil tindakan. Biarkan saja Tuntun bertempur dan segera mengakhirinya. Kamu, Fan Ying merasa kesulitan bernafas, seolah ada sesuatu yang menghalangi nafasnya. Seluruh badanku gemetar, saya benar-benar kehilangan begitu banyak sumber daya. Terima kasih, saudari, atas kemurahan hatimu. Aku dipersilakan. Lin Sen mengangkat tangannya, dan tanaman merambat terbang keluar, menggulung semua giok spiritual berpola 6 ke dalam cincin. Kemudian dia melambaikan tangan kepada semua orang, jika tidak ada yang lain, saya permisi dulu. Raja Kera dan Tuntun kembali ke wujud kecil mereka masing-masing dan duduk di pundaknya, satu di sebelah kiri dan satu di sebelah kanan. Adegan ini sangat keren. Melihat punggung Lin Sen yang semakin menjauh, Fan Ying merasa pusing. Kali ini, pendarahannya benar-benar banyak. Kami telah berburu elang sepanjang hari, tetapi kami tidak menyangka akan dipatuk mata oleh seekor elang hari ini. Seseorang tampak muram, kita tidak mampu menyinggung orang ini. Begitu dia masuk, dia membunuh Guan Suyue, putri pemilik paviliun Kizen. Akibatnya, dekan menutup masalah itu hanya dengan satu kata. Pipi Fan Ying berkedut, mulai sekarang, tetaplah waspada. Jangan menyinggung orang yang tidak mampu kamu ganggu. Mereka hanya bisa mengakui kekalahan. Lin Sen kembali ke halaman dengan perasaan puas. Lin Ninger sedang berlatih di halaman. Dia menyilangkan kakinya dan terus-menerus menyerap energi spiritual dari batu giok spiritual.
Energi spiritual ini jauh kurang murni dibandingkan sebelumnya. Anda perlu menyerapnya sambil menekan tabu-tabu, berhati-hatilah dan jangan pernah terkontaminasi olehnya. Kakak, aku kembali. Lin Sen sedang dalam suasana hati yang baik. Dia menutup pintu, berjalan ke meja batu, dan menuangkan sejumlah besar sumber daya kultivasi dari cincin penyimpanan. Lin Ninger mengembuskan napas dan membuka matanya. Ketika dia melihat pemandangan ini, dia mengira dia berhayal. Meja batu itu diisi dengan sumber daya budidaya. Ini, setidaknya setara dengan 3 atau 4 bulan untuk murid baru. Xiao Shen, dari mana kamu mendapatkan begitu banyak sumber daya kultivasi? Lin Ninger tiba-tiba menjadi tertarik dan bertanya dengan cepat. Lin Sen tidak menyembunyikan apapun dan menceritakan pertarungan ring dari awal hingga akhir. Kemudian, dia menyentuh hidungnya dan berkata, "Kakak, aku menemukan sekelompok orang itu telah menipu banyak murid baru. Mereka pasti sangat kaya. Aku akan pergi hari ini, dan besok giliranmu. Ayo kita kalahkan mereka lagi." Oke, Lin Ninger menunjukkan senyum terkejut. Dia bosan dan bermalas-malasan di halaman. Bagaimana dia bisa melewatkan hal baik seperti itu? Kakak, dengan kekuatan bertarungmu, tidak akan sulit untuk mengalahkan wanita itu. Tetapi setelah pertempuran hari ini, dia pasti akan sangat waspada. Kita harus mengambil pandangan jangka panjang. Lin Sen terkekeh, dan mereka berdua berdiskusi dengan suara rendah. Begitu saja, Lin Ninger mengambil tindakan keesokan harinya. Seperti yang diduga, kawanan rubah tua di bawah ring telah banyak menahan diri dan tidak begitu tidak bermoral. Ketika Lin Ninger tiba, mereka melihat sekilas dan mendapati bahwa dia adalah murid dari halaman luar. Akan tetapi karena kewaspadaan yang cukup, mereka tidak langsung menantang untuk berkelahi, melainkan mengamati secara diam-diam dari samping. Lin Ninger bertarung beberapa kali di panggung, menang dan kalah. Sekarang, Lin Ninger dikalahkan lagi. Si rubah tua yang kemarin ingin memberi petunjuk pada Lin Sen tersenyum dan melangkah maju. "Adik perempuan, kamu memenangkan 2 pertempuran sebelumnya secara naluriah, tetapi idemu tentang permainan pedang salah." Lin Ninger ragu sejenak. "Baiklah, aku ingin tahu apakah kakak senior bisa memberiku beberapa petunjuk." "Ya, tapi petunjuk akan lebih efektif dalam pertarungan sesungguhnya." Si rubah tua sangat gembira. Meskipun gadis ini adalah murid pelataran luar, dia selalu memasang taruhan besar. Ditambah dengan temperamennya yang luar biasa, orang dapat langsung tahu bahwa ia memiliki latar belakang yang luar biasa. Kali ini, kita harus memenangkan kembali apa yang telah kita hilangkan kemarin. Orang tua itu berpikir dalam hati. "Baiklah, kalau begitu tolong beri aku beberapa saran, kakak senior." Lin Ninger merenung sejenak dan mengeluarkan beberapa sumber daya kultivasi dari cincin penyimpanan. Tidak banyak, setara dengan setengah bulan untuk murid baru. Hati orang tua itu membara dengan kegembiraan. Bagaimana dia bisa menolak manfaat seperti itu yang dikirimkan ke pintunya? Dia buru-buru mengikuti taruhan, takut bebek yang dimasak akan terbang. Faktanya, Lin Ninger sangat kuat. Dengan sengaja mengendalikan kekuatannya, dia akhirnya mengalahkan rubah tua itu dengan satu gerakan dan memenangkan sumber daya pelatihan setengah bulan. "Terima kasih, kakak senior, karena telah bersusah payah membiarkanku melakukan itu." Lin Ninger mengepalkan tangannya, mengungkapkan rasa terima kasihnya. "Bersikaplah seperti aku tahu kamu membiarkanku." Sebenarnya, rubah tua itu juga sedikit tercengang. "Awalnya, aku memang ingin membiarkanmu menang, tetapi menjelang akhir pertarungan, aku hampir kalah, jadi bagaimana aku bisa terus membiarkanmu menang?" Itu setengah bulan sumber daya pelatihan yang berharga. Tidak ada sumber daya kultivasi yang berasal dari angin. Namun, kata-kata pihak lain secara langsung menghalangi jalan mundurnya. Tetapi itu juga memberinya jalan keluar. "Baiklah, saya harap Anda dapat belajar sesuatu darinya." Orang tua itu berjalan keluar dari ring dengan tangan di belakang punggungnya, mulutnya berkedut dan hatinya hancur. "Kutu kupret, selama 2 hari berturut-turut, saya kehilangan sumber daya pelatihan selama sebulan. Ini berarti bahwa semua upaya beberapa hari terakhir telah sia-sia. Mengapa saya begitu tidak beruntung? Kakak Fan." Rubah tua itu ingin menangis tetapi tidak mengeluarkan air mata. Ilmu pedang gadis ini agak aneh, tetapi jelas tidak kuat. Jika kakak Fan memanfaatkan kemenangan dan bertarung dengannya, dia pasti akan menang. Dia takut pihak lain akan melarikan diri setelah menang. Fan Ying sedikit ragu,
tetapi ketika dia memikirkan penampilan polos gadis itu. Yah, dia tidak mungkin berpura-pura, kan? Pemuda kemarin itu hanya minoritas. Memikirkan hal ini, Fan Ying juga berjalan perlahan ke atas panggung. Lihatlah betapa indahnya adikku menggunakan pedang, aku juga ingin mempelajarinya. Akhirnya dia terpancing. Lin Ninger berpura-pura tersanjung di permukaan, tetapi dia sebenarnya diam-diam senang di dalam hatinya. Saya tidak berani mengatakan apapun lagi, tetapi sejumlah besar sumber daya kultivasi akan segera diperoleh. Kakak Fan sangat berbakat. Adik kecil, kamu harus belajar dengan giat. Orang tua itu terbatu kering dan berpura-pura bersikap dewasa dan tenang. Ya, Lin Ninger mengangguk patuh. Jadi pertempuran pun dimulai. 7 gerakan kemudian, Fan Ying menatap pedang ajaib di leher indahnya, agak bingung. Dia sudah mencoba semampunya. Tidak ingin meremehkan musuh, Silver Moon Fox menggunakan keterampilan kebangkitannya sejak awal. Serangannya seperti air pasang, dan dia menunjukkan kekuatan penuhnya. Dia mengira pertarungan ini akan mudah dimenangkan, tapi siapa sangka. Ilmu pedang lawan begitu dahsyat, bahkan dia tidak sanggup menatap langsung ke arahnya. Pedang itu berkelebat, tajam sekali. Akan tetapi, hanya dengan beberapa gerakan saja, serangan Silver Moon Fox berhasil dipatahkan sepenuhnya. Lalu, bagaikan hantu, dia mengalungkan pedang itu pada lehernya. Terlalu dibesar-besarkan. Aku sama sekali tidak punya kemampuan untuk menolak. Aku seharusnya menjadi pemenang pertarungan ini, kan? Lin Ninger tersenyum manis, dengan lesung pipit yang lucu di sudut mulutnya. Dia melirik sumber daya budidaya yang ditumpuk di tanah dengan matanya yang indah, dan hatinya terasa semanis saat dia memakan madu. Xiao Shen mengatakan mereka sangat kaya. Aku tidak menyangka itu benar. Apa yang aku menangkan hari ini, ditambah apa yang Xiao Shen menangkan kemarin. Setidaknya, itu cukup untuk kugunakan selama setengah tahun. Sayang sekali setelah hari ini, mereka pasti akan mengingatku. Mungkin sulit untuk memenangkan sumber daya kultivasi mereka lagi. Di sekeliling, ada keheningan. Fan Ying berusaha keras untuk menutup matanya dan perlahan-lahan menyesuaikan suasana hatinya. Setelah beberapa napas, dia bertanya dengan suara gemetar, jangan bilang kalau kamu Zhou Xiaoyu. Dia hanya tahu bahwa dalam ujian beberapa hari yang lalu, 2 orang jenius memasuki Akademi Naga Perang. Tapi gadis ini jelas seorang murid dari halaman luar. Tapi kalau bukan Zhou Xiaoyu, mengapa murid baru bisa begitu kuat? Apa yang terjadi? Tidak, namaku Lin Ninger. Lin Ninger tersenyum patuh, berjalan maju dan mengumpulkan kelompok sumber daya kultivasi. Hati Fan Ying berdarah. Sejak kapan seorang murid halaman luar memiliki kekuatan tempur seperti itu? Kakak Fan, aku tahu bahwa dia adalah adik Lin Shen. Wajah rubah tua itu berubah, dia melangkah maju dengan bibir gemetar. Mata Fan Ying menjadi gelap dan dia hampir pingsan. Lin Shen, dendam apa yang kumiliki terhadapmu? Tidak cukup untuk menggangguku sekali, tetapi kamu benar-benar ingin menggangguku untuk kedua kalinya. Bersambung.